Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh dan bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur benar-benar kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya, membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk menerima kebenaran. Maka ini sebuah anugerah yang sangat besar. Dari sekian miliar hamba-hamba Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah Islam kepada kita semuanya, memberikan anugerah keimanan kepada kita semuanya, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mempelajari, membahas, mengkaji tentang firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, membahas, mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kenikmatan yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka jika kita mendapatkan sesuatu yang bernilai dan berharga, tentu kita akan menjaganya. Dan kita berharap sesuatu yang bernilai tersebut senantiasa berada di samping kita atau berada dalam diri kita semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita jaga nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita ini dengan bersungguh-sungguh. Dan salah satunya adalah dengan istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu. Disinilah terdapat banyak sekali kiat-kiat yang menjadikan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersemangat untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan sebab ilmu yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan kita istiqomah di atas jalannya, di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas perbedaan antara husnuzon kepada Allah dengan gurur, yaitu terpedaya dan tertipu. Yang pada intinya adalah ketika seseorang itu berbaik sangka kepada Allah, maka itu diawali dengan amal-amal soleh yang dia lakukan. Lalu dia meyakini bahwa Allah akan menerima amal-amalnya, dan dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan, yaitu berupa surganya. Sementara orang yang terpedaya adalah orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia berada dalam kubangan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan lanjutkan. Ini adalah pembahasan terakhir sebelum membahas inti dari kitab ini, yang kalau saya cermati, saya pelajari, kitab ini memuat ada puluhan tentang bahaya dari perbuatan dosa. Karena dosa adalah penyakit, sehingga dibahas secara panjang lebar dalam kitab ini. Dan kitab ini didominasi pembahasannya justru adalah tentang bahaya-bahaya dan dampak buruk dari dosa dan maksiat.
Namun sebelum memasuki pembahasan tersebut, ini ada satu poin lagi yang menguatkan pembahasan sebelumnya. Kali ini di halaman yang ke-44 beliau menulis pasal faslun ar-raja'u wal amaniyu. Roja dan angan-angan. Kalau yang sebelumnya husnuzon dengan gurur yaitu terpedaya, maka untuk menguatkan itu poin berikutnya adalah pada pasal baru yaitu ar-raja'u wal amani. Perbedaan antara roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan angan-angan. Wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man roja syai'an istalzama roja'uhu salasata umurin. Siapa saja yang mengharapkan sesuatu, maka pasti dia akan berupaya mengusahakan apa yang dia harapkan tadi dengan 3 perkara. Dengan kata lain Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau orang itu punya roja, punya harapan, pasti akan ada 3 hal yang terdapat dalam dirinya, tidak boleh kurang. Ahaduha, yang pertama, mahabbatu ma yarjuh. Kalau kita ini mengharapkan sesuatu, maka yang pertama pasti ada unsur kita sangat mencintai apa yang kita harapkan. Di sana ada ambisi untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Kalau kita menginginkan sesuatu, pasti kita ini ada kecintaan kepada sesuatu itu. Tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang kita benci. Bagaimana mungkin orang mengharapkan dirinya celaka? Tidak mungkin. Pasti yang diharapkan adalah keselamatan, berarti kita mencintai keselamatan. Kalau kita berharapnya diluaskan rezeki, pasti kita menginginkan, mencintai diluaskan rezeki. Tidak mungkin membencinya. Maka unsur pertama yang harus ada pada diri seseorang yang memiliki roja, yaitu harapan kepada Allah, hendaknya mahabbatu mayarjuh, dia mencintai apa yang dia harapkan. Ats-tsani, yang kedua, khaufuhu min fawatihi. Yang kedua, kalau orang itu punya roja, punya harapan, dia akan sangat takut dan khawatir kalau yang diharapkannya itu meleset, tidak dia dapatkan. Kalau kita mengharapkan sesuatu, pasti ada kekhawatiran otomatis. Kalau ini kaitannya dengan dunia, misalkan seseorang berharap mendapatkan jabatan misalkan, pasti dia menyenangi jabatan itu, yang pertama. Yang kedua, dia khawatir kalau meleset, tidak dia dapatkan. Itu adalah logikanya orang yang punya roja, punya harapan. Kalau kita punya roja, harapan hari ini mendapatkan untung dari usaha kita, maka di sisi lain pasti dibarengi rasa khawatir, wah kalau nggak dapat untung bagaimana? Itu manusiawi. Nah, harusnya orang punya harapan adalah senang dan berharap, menginginkan apa yang dia harapkan tadi. Yang kedua, khawatir kalau meleset tidak dia dapatkan. Ats-tsalis, yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil income. Orang itu kalau punya harapan, punya keinginan, punya roja, pasti menyenangi apa yang dia harapkan, khawatir kalau meleset tidak dia dapatkan. Dan yang ketiga, dia akan berjuang keras mendapatkan apa yang diharapkan. Contohnya tadi, kalau kita dalam urusan dunia menginginkan harta, pasti kita senang dengan harta itu. Tidak mungkin tidak senang, dia dicari. Kalau kita mengharapkan harta, pasti kita senang dengan harta dan ada rasa khawatir, entah besar atau kecil, khawatir kalau nggak dapat. Yang ketiga, pasti ada perjuangan untuk mendapatkannya. Bukan hanya berharap, khawatir, tapi tidak berbuat. Ada 3 unsur yang harus ada dalam diri seseorang yang memiliki sifat roja, yaitu harapan. Wa amma raja'u la yuqarinuhu syai'un min dzalika fa huwa min babil amani. Wa raja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Fa kullu rajin khaif was-sa'iru 'ala tariq idza khafa asra'a asir makhafatal fawat. Adapun roja, ada orang mengaku punya harapan, punya roja, tapi kehilangan salah satu atau lebih dari 3 perkara tadi, maka itu bukan roja namanya, tapi angan-angan.
Orang punya harapan, senang dengan yang diharapkan, dia khawatir kalau kehilangannya, tapi tidak usaha, maka tidak mungkin. Itu adalah angan-angan. Ada orang berusaha, dia khawatir meleset, tapi nggak punya kecintaan, nggak mungkin juga. Nggak mungkin dia berusaha dan khawatir meleset kalau dia tidak memiliki kesenangan di situ. Nah, maka siapapun yang mengatakan saya punya harapan, saya punya roja, tapi salah satu dari yang tiga tadi tidak ada, maka itu hanya angan-angan. Maka kalau kehilangan salah satu apalagi lebih, bukan lagi namanya roja, tapi hanya angan-angan kosong ya, harapan yang kosong, harapan palsu ya. Karena roja itu sebuah perkara dan angan-angan perkara lain, adalah perkara yang berbeda. Ada perbedaan antara roja dengan angan-angan. Setiap orang yang memiliki harapan pasti disertai kekhawatiran. Nah, ini beliau mengatakan, fakullu rajin khaif. Setiap orang yang berharap pasti juga dia akan memiliki rasa khawatir. Pasti. Kalau kita mengharapkan sesuatu, disertai juga rasa khawatir. Dan orang yang berjalan di atas jalan, ketika dia takut di perjalanan itu, dia akan mempercepat jalan itu. Maksudnya begini Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita ini punya harapan, pasti juga ada kecemasan, ada kekhawatiran kalau yang diharapkan itu tidak kita dapatkan, dan otomatis akan cepat dia berjalan mendapatkan apa yang dia harapkan. Kalau itu ada yang mengkhawatirkan dirinya, dia akan cepat lari menjauh dari apa yang dia takutkan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pasti kita cinta dengan surga. Yang kedua khawatir kalau gak masuk surga. Yang ketiga akan berjuang cepat mendapatkannya. Ini orang yang punya roja. Tapi kalau angan-angan, berharapnya surga, khawatir gak dapat tapi tidak berbuat, maka ini adalah angan-angan kosong. Wa fi Jami'it Tirmizi min hadisi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab ya Jami'nya Imam Tirmizi, dari hadis Abu Hurairah, ya, hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sifatul Qiyamah war Raqaiq. Ya. Ini hadis nomor 2450 dan juga terdapat dalam kitab Imam Al-Hakim Al-Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut terhadap sesuatu, ya, dia akan berjuang keras walaupun itu semalam suntuk dia bergadang, ya. Kalau dia mengharapkan sesuatu dan khawatir meleset, dia akan berjuang keras walaupun harus berjuang semalam suntuk, ya. Artinya ada usaha yang keras yang akan dia lakukan. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah itu sangat mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang mahal, kita akan berjuang siang malam mendapatkan itu, kalau memang kita sangat berambisi, ya. Kalau kita menginginkan sesuatu yang betul-betul ingin kita dapatkan dan khawatir kehilangan hal tersebut, pasti akan berjuang keras. Beda kalau orang itu ingin tapi keinginannya ya tidak terlalu kuat. Artinya dia mengatakan dalam dirinya, wah kalau dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya nggak apa-apa. Pasti dia akan santai. Ya. Nah, apakah juga kita mengatakan kepada diri kita tentang surga, kalau masuk surga ya alhamdulillah, kalau enggak ya terserah. Apa seperti itu Pak? Tidak mungkin Pak ya. Karena pilihan tempat di akhirat tinggal dua, hanya dua, surga atau neraka. Kalau tidak masuk surga, apakah ada orang nganggur? Nggak masuk surga, nggak masuk neraka, tidak ada Pak. Ashabul A'raf, ya, sebagaimana yang dicantumkan dalam surat Al-A'raf, orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, sebuah gunung yang di situ banyak pepohonannya, banyak buah-buahannya, tempat di antara surga dan neraka. Di mana yang di tempat orang-orang yang bertempat di Al-A'raf ini adalah orang yang amal baik dan buruknya seimbang, persis sama timbangannya. Sehingga dengan amal baiknya harusnya dia masuk surga, tapi dengan amal jeleknya harusnya dia masuk neraka, tapi seimbang. Maka dikarantina di tempat namanya Al-A'raf. Tapi itu tidak selamanya, sementara waktu.
Karena kasih sayang dan rahmatnya Allah akhirnya nanti juga dimasukkan ke surga, padahal kebaikan keburukannya seimbang. Sehingga di akhirat nanti hanya ada 2 tempat, kalau tidak surga, neraka. Tidak ada tempat lain yang ketiga. Maka tidak mungkin kita mengatakan, kalau saya masuk surga ya alhamdulillah, kalau nggak masuk ya nggak apa-apa. Nggak sama Pak kalau kita ini daftar jadi PNS atau ASN. Ya kalau masuk, alhamdulillah, nggak masuk ya wis. Biasanya begitu. Itu pun biasanya ambisi sekali Pak ya, kebanyakan begitu. Nah kalau urusan surga nggak bisa seperti itu. Kita mengatakan ya nek rezekine ya alhamdulillah mlebu swarga, nek enggak rezekine ya gak apa-apa mlebu neraka. Enggak mungkin Pak seperti itu. Nah, kalau kita ini punya roja harapan mendapatkan surga, sementara surga itu mahal harganya, maka kita akan berjuang untuk mendapatkannya. Tidak ada pilihan Bapak Ibu jamaah sekalian bagi kita harus masuk surga, tidak ada pilihan lain. Dan surga kata Rasulullah mahal harganya. Maka sesuatu yang mahal pasti kita harus berjuang keras untuk mendapatkannya. Kalau tidak ada perjuangan keras di sana, itu namanya cuma angan-angan. Wah, pengen melebus swarga tapi tidak berjuang keras, itu namanya angan-angan. Ini yang kurang lebih yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bab ini. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'u li ahli al-a'malis shalihah fakadzalika ja'ala al-khaufu li ahli al-a'malis shalihah. Ya. Fa'alima anna ar-raja'a wal khaufa wa an-nafi huwa maqtarana bihil amal. Ya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan roja, sifat roja itu kepada orang-orang yang beramal soleh, maka demikian juga Allah menjadikan khauf kepada orang yang mengamalkan soleh. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang benar adalah ketika seseorang itu beramal soleh, maka dia memiliki 2 hal. Yang pertama, dia punya harapan, yaitu harapan ridhonya Allah, pahala dari Allah, surganya Allah. Sekaligus dia memiliki rasa takut kalau Allah menyiksanya, memasukkannya ke dalam neraka. Maka Allah jadikan kepada orang-orang yang beramal soleh 2 sifat ini, dua-duanya ada roja, ada khauf. Tidak boleh salah satunya saja. Dalilnya Allah berfirman menginformasikan tentang orang-orang yang beramal soleh itu harus memiliki 2 karakter, ya ada harapan, ya ada juga khauf. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Surat Al-Mu'minun 57 sampai 61. Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu memiliki rasa takut kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, mereka itu musyfikun, pasti hati-hati dalam hidupnya. Orang yang takut kepada Allah, dia akan berhati-hati dalam hidupnya. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Bukan hanya angan-angan, tapi mereka harus beriman. Dan mereka juga tidak berbuat syirik, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bersedekah, mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, sementara hati mereka takut kepada Allah dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Merekalah orang-orang yang bersegera dan sangat cepat dalam kebaikan-kebaikan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa kalau orang itu takut kepada Allah, pasti dia hati-hati menjalani hidup ini, dia akan beriman, dia tidak berbuat syirik, dia akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya selalu khawatir. Ya. Maka maksudnya khawatir di sini bagaimana? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah, tentang ayat tadi. Kok ada orang
yang beriman, tidak berbuat syirik, kemudian berinfak di jalan Allah tapi khawatir dirinya. Dia sudah berinfak, dia sudah bertauhid, dia sudah beriman, tapi kok dia khawatir. Kenapa wahai Rasulullah? Ahumul ladina yashrabunal khamra wa yaznuna wa yasrikun. Apakah mereka khawatir itu setelah berbuat baik tapi kok masih khawatir? Apakah karena mereka juga itu minum khamr, atau mereka berzina, atau mereka mencuri wahai Rasulullah? Maksudnya Aisyah itu, kok mereka sebenarnya sudah berbuat baik tapi kok masih khawatir? Kenapa wahai Rasulullah? Apakah di samping perbuatan baik mereka itu minum minuman keras, mereka berzina, mereka mencuri wahai Rasulullah? Faqal, maka Rasulullah menjawab, la ya ibnatas Siddiq, la ya ibnatas Siddiq, tidak wahai putrinya As-Siddiq, yaitu putrinya As-Siddiq adalah Aisyah, karena Abu Bakar As-Siddiq. Tidak wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti itu. Bukan karena mereka minum khamr, bukan karena berjudi, bukan karena dia berzina, ya, atau mencuri. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yataqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Bukan karena mereka telah minum minuman keras, berzina ataupun mencuri wahai Aisyah. Akan tetapi mereka itu orang-orang yang berpuasa, sholat, bersedekah, tapi mereka punya rasa khawatir kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang berlomba-lomba dan sangat cepat dalam kebaikannya. Maka di sini disimpulkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim, wallahu subhanahu wasafa ahlus sa'adati bil ihsani ma'al khauf wa wasafal ashqiya'u bil isaati ma'al aman. Nah, ini kita garis bawahi Bapak Ibu jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beruntung, ahlus sa'adah. Allah mensifati orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu dengan surganya adalah bil ihsani ma'al khauf. Yaitu orang-orang yang berbuat baik dan dia punya rasa khawatir. Sementara Allah mensifati orang-orang yang celaka, yaitu mereka adalah orang-orang yang berbuat jelek tapi merasa aman. Pilihan bagi kita Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita beramal soleh tapi ada rasa khawatir kalau diri ini jangan-jangan gak selamat. Perasaan takut ini akan membuat kita waspada, tidak lengah. Tapi orang-orang yang mendapatkan kebinasaan dan kecelakaan justru dia itu terus-menerus berbuat dosa, tapi dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, yang harus kita miliki adalah, yang harus kita lakukan adalah berjuang keras, beramal saleh, beribadah kepada Allah, dan kita harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pede bahwa wah saya pasti selamat, saya pasti ya aman dari makar Allah, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sifat orang-orang beriman yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tambahan, ini sebenarnya waktunya karena memang sangat pendek, tapi ada 3 halaman di sini yang belum kita bahas. Namun saya sampaikan secara umum bahwasanya para sahabat, ya, wa man ta'ammala ahwalas sahabati radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Siapa saja yang mau merenungkan bagaimana kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati mereka para sahabat itu benar-benar serius dalam beramal, tapi mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran para sahabat, mereka adalah orang yang sangat serius. Bagaimana tidak serius Bapak Ibu jamaah sekalian? Mereka mengorbankan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka masih takut ya kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain. Nah, ketika Rasulullah sakit yang sangat parah, dengan sakitnya beliau meninggal dunia, maka yang dipilih menjadi pengganti beliau sebagai imam di Masjid Nabawi adalah Abu Bakar. Dan saat awal memilih Aisyah radhiyallahu anha
protes kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan ayah saya yang jadi imam, pilih yang lain saja." Rasulullah bertanya, "Ada apa wahai Aisyah dengan ayahmu Abu Bakar? Kenapa tidak boleh milih Abu Bakar?" "Ayahku itu orangnya sangat mudah menangis karena takut kepada Allah. Jadi kalau dia jadi imam itu seringkali menangis. Dan ini kalau sudah nangis biasanya bacaannya jadi terganggu dengan tangisannya. Cari yang lain saja." Maka Rasulullah tetap tidak, "Saya tetap memilih ayahmu Abu Bakar untuk menjadi imam sebagai pengganti saya." Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di sini saksi-saksi sejarah mengatakan bagaimana para sahabat itu menangis. Mereka adalah orang yang gampang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini bahwa Abu Bakar itu wa kana yabki katsiran wa yaqulu ibku fa illam tabku fatabaku. Ya. Wa kana idza qama ila sholati ka'annahu 'audun min khasyatillahi azza wa jalla. Abu Bakar itu sangat banyak sekali menangis dan beliau berpesan, "Menangislah kalian, ya. Jika kalian tidak sanggup menangis, maka berpura-puralah menangis." Maksudnya berpura-pura di sini bukan tangisan buaya, Pak, yang dimaksud beliau ya. Maksudnya begini, menangislah kalian. Kalau kalian nggak sanggup menangis, usahakan ditangis-nangis, latihan menangis begitu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada di antara kita selama 1 tahun nggak pernah menangis, ini harus hati-hati, khawatir hati kita keras. Setahun sama sekali nggak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar, "Menangislah kalian. Kalau tidak bisa menangis, tangisi diri kalian karena kalian nggak bisa menangis. Dibuat gimana caranya supaya bisa menangis." Nah, maka karakteristik orang-orang soleh adalah dia ahli ibadah tapi dia juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia ahli ibadah tapi merasa aman, pasti selamat, begitu tidak. Nah, maka ketika Abu Bakar itu sholat, maka beliau seperti batang pohon ya, saking takutnya kepada Allah, diam sekali, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan di antara mereka para sahabat sering mengatakan, "Saya sebaiknya mending menjadi batang pohon yang ditebang lalu dimakan pohonnya habis selesai." Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wahada Umar ibn Khattab qara'a surat At-Tur hatta balagha qauluhu inna adzaba rabbika lawaqi'. Surat At-Tur ayat 7. Umar ibn Khattab ketika membaca salah satu ayat dalam surat At-Tur ayat ke-7, inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu benar-benar akan terjadi. Ya. Maka fabaka wastadda baka'uhu hatta maradu wa'aduhu. Ketika beliau membaca ayat tadi, hanya satu ayat, inna adzaba rabbika lawaqi', maka Umar menangis dengan tangisan yang sangat keras. Lalu setelah itu beliau sakit berhari-hari dan sampai ditengok oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana kualitas ibadahnya para sahabat, tapi mereka justru khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar yang kita kenal orang yang sangat tegar, kuat, tegas, ketika membaca ayat satu saja nangis sampai menyebabkan beliau sakit, lalu sakitnya berhari-hari dan ditengok oleh para sahabat yang lain. Nah, dan juga begitu pula ketika menjelang wafatnya, karena beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah dengan pisau beracun sampai dada dan perut beliau berlubang-lubang. Ketika itu sakit 3 hari 3 malam. Sampai beliau ketika minum susu, maka air susunya keluar dari luka-luka beliau itu. Saat beliau akan meninggal dunia, beliau berkata kepada anak-anaknya, ya, "Waihaka do, ya, khaddi 'alal ardi asahu an yarhamani tsumma qala wailun ya ami illam yaghfirillah li thalathan tsumma qada." Ketika beliau sakit karena ditusuk pisau dan beliau akan meninggal dunia, beliau mengatakan, "Tolong pipi saya tempelkan di tanah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi saya, semoga Allah merahmati saya." Kemudian beliau mengatakan, "Alangkah sebaiknya saya ini ya menjadi sesuatu yang tidak berarti dan Allah ya mengampuni saya."
Maksudnya lebih baik saya ini, sampai beliau mengatakan dalam riwayat lain, saya mendingan nggak dapat pahala, nggak dapat siksa, pokoknya hilang begitu saja, saking takutnya. Ya. Jadi mendingan jadi sesuatu yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah beliau mengatakan, oh, kayak pohon itu ditebang, dimakan, selesai, habis, tidak ada urusan lagi setelah itu. Ini menunjukkan saking takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sahabat yang lain, sahabat Utsman ini sangat sering menangis terutama ketika berada di kuburan. Ya, bahkan pernah pingsan sampai digotong karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ali bin Abi Thalib, ya, beliau juga menangis. Dan ini ada pesan-pesan penting dari beliau ketika beliau menangis. Kemudian juga para sahabat yang lain sampai Abdullah bin Abbas itu di bawah kedua mata beliau seperti ada tali sandal, ya, karena bekas tangisan, Pak, ya. Di Abdullah bin Abbas itu di bawah matanya ada garis karena saking seringnya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan detailkan lagi bagaimana kondisi para sahabat, bagaimana kondisi para tabi'in. Pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang terbaik di kalangan kaum muslimin, generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka adalah ahli ibadah. Ibadahnya tidak diragukan lagi hebat mereka. Bagaimana infak mereka di jalan Allah sudah sangat luar biasa. Dan perjuangan serta jihad mereka tidak ada bandingannya dibandingkan siapapun. Tapi mereka tidak pernah merasa bahwa saya pasti selamat. Mereka selalu khawatir, mereka selalu takut dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang memiliki roja. Dia berbuat baik tapi dia khawatir. Sementara orang-orang yang pendosa adalah mereka orang-orang yang terus bergelimang dalam dosa, sementara mereka merasa aman dari kebinasaan, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, senantiasa mari kita memperbesar harapan yaitu roja kepada Allah, tapi juga jangan pernah menghilangkan rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Penggabungan yang selalu ada dalam diri kita yaitu adanya al-khauf war roja, rasa khawatir dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, karena keterbatasan waktu hanya sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang baik dan memiliki roja kepadanya serta memiliki rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.